wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Anissa Trisliani Sulaili dari kelas C, Fakultas Ilmu Administrasi, Prodi Administrasi Publik, Universitas Brawijaya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengimplementasikan kuliah daring mata kuliah Pancasila dalam bentuk PowerPoint. Jadi dalam presentasi kali ini, saya akan mengangkat judul Membumikan Ideologi Pancasila melalui Pendidikan Pancasila sebagai Upaya Membangkitkan Nasionalisme dengan dosen pengampu yakni Profesor Dr. Insinyur Homariatus Solika, STMKes Ibtu Asian Eng. Dalam presentasi kali ini, saya akan mengangkat 5 topik pembahasan. Yang pertama yakni Hakikat Pancasila sebagai Ideologi Bangsa. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Secara umum, ideologi diartikan sebagai sebuah gagasan atau ide yang diyakini dan dipercayai oleh sebuah bangsa untuk dijadikan sebuah cita-cita dan tujuan bangsa. Pancasila sebagai sebuah ideologi memiliki makna bahwa Pancasila mengandung gagasan, doktrin, konsep, atau ilmu yang diyakini kebenarannya dan dijadikan sebuah pedoman hidup bagi bangsa tersebut, serta menjadi petunjuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, Pancasila juga dicantumkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana undang-undang ini adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. Dalam hal ini, Pancasila bersifat final dan mengikat bagi seluruh lembaga negara serta komponen dalam masyarakat. Yang kedua yakni sejarah Pancasila. Pancasila lahir dari kristalisasi nilai-nilai luhur budaya yang sejatinya sudah berkembang lama di Indonesia. Hal ini dibuktikan secara historis dengan adanya nilai-nilai kepercayaan, sosial politik, dan gotong royong yang sudah berkembang pada saat zaman kerajaan. Yang kedua, Pancasila ini disusun oleh BPUPKI dengan tujuan mempersiapkan segala urusan yang berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia, termasuk di dalamnya dasar negara. Dan nama Pancasila ini diusulkan oleh Insinyur Soekarno yang diambil dari Kitab Sangsekerta karangan Empu Tantular dan diresmikan pada tanggal 22 Juni 1945 dengan nama Piagam Jakarta. Namun sayangnya Piagam Jakarta ini mendapat berbagai tentangan dari masyarakat bagian timur karena dianggap tidak menghargai masyarakat yang beragama non-Islam. Dan akhirnya Piagam Jakarta ini dirubah sila pertamanya dengan ketuhanan yang Maha Esa dan diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang ketiga, Pancasila Pasca Reformasi 1998. Pada era ini kita ketahui bahwa Pancasila tampak dimarginalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena masyarakat sebagai upaya untuk meminimalisasi efek bayang-bayang tafsir tunggal yang dilakukan oleh Orde Baru. Kita ketahui pada Orde Baru, Pancasila ini disalahartikan sebagai sebuah simbol kekuasaan Soeharto, dan Pancasila ini dijadikan sebuah alat untuk menguasai rakyat, sehingga pemerintah ini dapat melegitimasi kelanggengan masa jabatannya. Selain itu, pemerintah Orde Baru ini telah mengebiri proses demokratisasi di negeri ini. Sebagai akibatnya, Pancasila sebagai asas tunggal dihilangkan dan segala kegiatan internalisasi nilai Pancasila juga dihapuskan. Di era globalisasi, Pancasila dihadapkan oleh dua faktor, yakni secara internal maupun eksternal. Secara internal, Pancasila akan dihadapkan dengan berbagai pemikiran ekstremisme masyarakat yang tidak menghargai bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang plural dan majemuk. Dan secara eksternal, bangsa Indonesia ini akan dihadapkan pada perkembangan zaman, terutama globalisasi, di mana Pancasila ini mulai termarginalkan karena nilai-nilainya dianggap bertentangan dengan nilai-nilai universal secara keseluruhan. Padahal seharusnya Pancasila sebagai sebuah ideologi menjadi sebuah pemfiltrasi nilai-nilai budaya yang hendak masuk di Indonesia, agar budaya dan moralitas masyarakat Indonesia dapat tetap terjaga. Yang kelima yakni urgensi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Di era reformasi ini dimaknai sebagai suatu era yang bebas dari nilai apapun dan tak perlu lagi memakai nilai-nilai yang berasal dari Orde Baru, karena dianggap penuh masalah dan seluruh jejaknya harus dihapuskan.
Salah satu keputusan yang paling kontroversial adalah dihapuskannya pelajaran P4 karena dianggap sebagai sebuah produk Orde Baru yang penuh indoktrinasi dan monopolitik untuk menguasai generasi anak bangsa. Namun seiring berjalannya waktu, keputusan ini disesali oleh sebagian masyarakat karena semakin berkembang dan semakin maju sebuah bangsa, masyarakat Indonesia ini semakin menyimpang dari nilai-nilai Pancasila dan mengalami sebuah degradasi moral. Dibuktikannya dengan adanya sebuah kasus tawuran, pelecehan seksual, hingga perbuatan otoritas pemerintah yang menyalahgunakan jabatannya untuk melakukan korupsi. Oleh karena itu, diperlukannya sebuah adanya pendidikan karakter untuk mengembalikan identitas dan jati diri bangsa. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah mengembalikan mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam kurikulum 2013 dengan esensi yang sudah berbeda dengan masa Orde Baru dan sesuai dengan perkembangan zaman. Tujuan dari mata pelajaran ini adalah untuk membentuk peserta didik agar menjadi warga negara yang memiliki nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air, serta mampu menjadi generasi yang memiliki daya saing tinggi dengan jiwa nasionalis yang kuat. Dan model pembelajarannya adalah lebih difokuskan kepada mahasiswa atau siswa dengan tujuan atau harapan agar menjadi sebuah guiding principle atau kaidah yang dapat menuntut mahasiswa dalam mengembangkan jiwa profesionalisme sesuai dengan program studinya masing-masing. Yang terakhir, kesimpulan dan saran. Dari paparan di atas, kita telah mengetahui bahwa sejatinya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini memang sangat penting untuk diterapkan kembali, mengingat kemajuan sebuah bangsa akibat arus globalisasi juga semakin pesat. Hal ini tentunya akan berdampak pada keadaan sosial budaya masyarakat Indonesia. Dan diharapkan dengan adanya mata pelajaran ini, generasi penerus bangsa seperti kita mampu memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi dan mampu memfiltrasi nilai-nilai budaya asing yang masuk di Indonesia. Karena sejatinya Pancasila sebagai ideologi bangsa harus dipertahankan eksistensinya sebagai sebuah lambang yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia asli. Sebagai saran sedikit, sebagai generasi muda, kita harus tetap menjaga eksistensi Pancasila, tidak hanya dalam mata pelajaran pendidikan dan kewarganegaraan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, bisa dikirimkan melalui email saya sebagai berikut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.